Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jaringan dari organ daun. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari daun. Apa itu daun? Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun juga merupakan bagian tumbuhan yang mengandung klorofil paling banyak, dan daun umumnya berupa lembaran, dan daun melekat pada buku-buku batang tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan-jaringan yang menyusun daun. Yang pertama ada epidermis, merupakan lapisan terluar daun, umumnya terdiri atas satu lapis sel, dan dinding sel mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin. Epidermis daun terdiri atas dua bagian, yaitu epidermis atas dan bawah. Umumnya epidermis atas lebih tebal dibanding epidermis bawah karena dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun untuk berlangsungnya pertukaran gas dari dan keluar tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada mesofil, terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil pada daun dikotil terdiri atas parenkim palisade dan parenkim spons. Keduanya mengandung banyak klorofil, akan tetapi klorofil pada parenkim palisade lebih banyak dibanding parenkim spons. Palisade tersusun dari sel-sel yang rapat dan berbentuk lonjong, sementara itu sel-sel penyusun parenkim spons renggang sehingga banyak terdapat rongga-rongga antar sel yang memudahkan terjadinya pertukaran gas. Mesofil pada daun monokotil hanya terdiri atas parenkim spons. Yang selanjutnya ada berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkut ini terdiri atas floem dan xilem yang terletak di tulang daun, cabang daun, dan urat daun. Dan yang terakhir ada jaringan tambahan. Jaringan tambahan ini misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang jaringan-jaringan yang menyusun organ daun, selanjutnya kita akan membahas tentang daun dikotil. Nah, untuk tumbuhan dikotil, tulang daun berbentuk menjari atau menyirip dan mempunyai jaringan tiang. Stomata yang ada pada daun sebagai organ penting bagi respirasi daun, berbentuk seperti lubang kecil lonjong yang dikelilingi dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup dan hanya ada pada daun yang berwarna hijau. Stomata daun ada di permukaannya dan sangat mungkin tumbuhan untuk melakukan pertukaran gas. Nah, pada gambar ini sudah terdapat struktur dari daun dikotil, yang diantaranya terdapat kutikula, epidermis atas, parenkim palisade, selubung sel parenkim, xilem, floem, parenkim spons, sklerenkim, rongga udara, stomata, epidermis bawah, kutikula, dan sel penjaga. Setelah daun dikotil, yang selanjutnya adalah daun monokotil. Untuk tumbuhan monokotil, bentuk tulang daunnya sejajar atau melengkung dan berpelepah daun. Jumlah kotiledon atau daun lembaganya 1. Nah, kotiledon adalah daun embrio pada tanaman biji yang pertama kali muncul saat tumbuhan bertunas. Pada gambar ini sudah terdapat struktur dari daun monokotil. Di antaranya ada kutikula, stomata, epidermis atas, sklerenkim, rongga udara, xilem, floem. Nah, rongga udara, xilem, dan floem ini sudah termasuk dalam mesofil. Selanjutnya ada selubung sel parenkim, sklerenkim, epidermis bawah, dan kutikula. Setelah kita mengetahui daun dikotil dan monokotil, selanjutnya adalah perbedaan struktur jaringan penyusun organ daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, perbedaan itu terletak
pada jaringan mesofil. Jaringan mesofil pada daun dikotil terdiri atas jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Sedangkan jaringan mesofil pada daun monokotil hanya terdiri atas jaringan spons. Lalu ada juga perbedaan bentuk. Pada daun dikotil tulang daunnya banyak, sedangkan pada monokotil tidak terlalu banyak tulang daun, dan daun dikotil bentuknya melengkung, sedangkan daun monokotil bentuknya lurus dan tulang daunnya sejajar dengan daunnya. Dan yang selanjutnya adalah kaitan antara struktur anatomi organ dengan sistem organ. Nah, apakah ada kaitannya antara struktur anatomi dengan sistem organ? Jawabannya tentu saja ada. Nah, pada daun tersusun atas jaringan parenkim palisade dan spons, yang dimana jaringan tersebut berperan dalam proses fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Nah, hal tersebut mendukung fungsi dari daun itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.